Jadi nilai itu objektif. Objektif itu berarti tidak tergantung pada subjek. Jadi objeknya bisa berbunyi sendiri. Tergantung pada subjek itu mengikuti keinginannya subjek. Ya contohnya objektif itu misalnya saya bilang meja kecil ini taplaknya warnanya hijau. Ini kan namanya objektif. Siapapun yang melihat asal tidak buta warna akan bilang ini hijau. Ini secara objektif warnanya hijau. Subjek tidak bisa mempengaruhi. Kamu tidak bisa bilang, itu kan pandangan bapak saja. Pokoknya menurut perspektif saya, ini warnanya coklat misalnya ya. Kamu diketawain orang. Ini sisi objektif. Ketika subjek tidak ikut mempengaruhi. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, objektivitas itu ada? Kah? Ada. Contohnya sederhana ini tadi. Mbok kamu tanyakan pada orang Amerika, orang India, orang Yahudi, orang apalah itu, jawabnya ya sama, ini warnanya hijau. Jadi mau tidak mau ya kamu harus bilang ini hijau. Itu yang disebut objektif. Jadi subjek tidak bisa mengintervensinya. Nah, nilai menurut Seller juga begitu. Tidak tergantung pada subjek. Bandingkan misalnya dengan rasanya teh kalian atau kopi kalian. Itu cukup tidak manisnya. Kalau ini tergantung subjek. Ada yang bilang kemanisan, Pak. Ada yang bilang, wah kurang manis, Pak. Oke, tak miring-irit kelihatannya sekarang misalnya. Itu persepsi sudah. Kalau ini subjektif. Tapi fakta bahwa kalian mendapatkan teh atau mendapat kopi ini objektif. Wong faktanya memang kalian disediakan kopi. Itu kan objektif. Kalian nggak bisa muter fakta. Ya sebenarnya disediakan kopi, Pak, tapi tak anggap nggak ada sajalah. Nggak bisa, wong itu objektif. Nah, nilai juga begitu kata Seller. Nilai itu objektif. Manusia tidak menciptakan nilai, tapi dia menemukan nilai. Menemukan itu kan berarti dia telah ada sebelumnya. Kalian tidak pernah ke pantai mana, begitu ke sana, wah indah sekali ya pantai ini. Kualitas indah itu kalian temukan. Jadi bukan kalian yang menciptakannya. Nanti melihat apa lagi kamu sebut indah lagi. Kenapa? Kalian bisa menemukan makna keindahan, nilai keindahan, sehingga kalian bisa menerapkannya pada apapun yang menurut kalian sesuai dengan nilai keindahan tadi. Bukan kok, wah tadi lihat pantai sana kamu bilang indah, ganti pantai kok masih kamu bilang indah. Kamu tidak konsisten. Yang indah yang mana sebenarnya? Loh, semuanya indah. Kenapa? Kita punya. Jadi dalam diri kita nilai keindahan, kita menemukannya dalam diri kita. Jadi dia tidak nempel pada barangnya, tapi kita temukan melalui intuisi kita identitas keindahan itu. Nah, meskipun nanti tidak semua orang bisa mewujudkan nilai yang ada dalam dirinya. Saya punya prinsip persaudaraan. Hidup ini nilai-nilai persaudaraan harus saya wujudkan. Tapi nanti karena situasi tertentu, saya tidak bisa, Pak, menjalin hidup bersaudara itu. Orang-orang maunya saingan terus. Nah, bisa jadi begitu. Jadi tidak selalu nilai itu bisa kita wujudkan sesuai yang kita idealkan. Ini sebenarnya menunjukkan sisi objektifnya nilai. Bahwa ternyata nilai itu bukan sesuatu yang kita ciptakan. Kalau dia sesuatu yang kita ciptakan, mungkin ya wis pokoknya seperti ini sajalah persaudaraan itu saya anggap cukup. Tapi enggak, kalian merasa kurang, Pak, saya
persaudaraan yang bisa saya wujudkan cuma segini. Itu berarti kan kalian ada ideal sendiri tentang nilai persaudaraan itu, yang kebetulan dalam faktanya tidak bisa diwujudkan. Jadi pertanyaan sederhananya begini loh, kata Seller. Kalau ada pertanyaan begini ya, apakah sesuatu itu bernilai karena kita menginginkannya, ataukah kita menginginkannya karena sesuatu itu bernilai? Apakah sesuatu itu kita cintai karena kita menginginkannya, ataukah kita menginginkannya karena sesuatu itu layak dicintai? Kalau pandangannya aliran subjektif, nilai itu ditentukan oleh subjek. Berarti apa? Kita menginginkannya, maka dia jadi indah. Tapi kalau versinya Seller tidak, nilai itu objektif. Jadi kita menginginkannya karena indah. Keindahan, kecantikan itu berarti sesuatu yang objektif, bukan karena kita. Jadi kita jatuh cinta karena cantik, bukan karena kita cinta maka dia terlihat cantik. Nah, itu madhabnya Seller beda. Kalau selama ini kan kita punya madhab, semua yang kita cintai kelihatan cantik. Kata Seller kebalik. Karena dia punya kualitas cantik maka kita cintai. Ini bagi saya lebih realistis ya. Selama ini kan kamu agak gombal itu kan. Kamu buktinya apa? Nanti kalau ada yang lebih cantik ya kamu ganti haluan. Jadi berarti memang lebih dulu nilainya daripada keinginanmu. Nah, jadi kata Seller juga begitu. Nilai itu objektif, tidak tergantung dan tidak ditentukan oleh subjek. Jadi, dan nanti dia tersusun secara hierarkis. Dan harus dibedakan antara penilaian dan nilai. Jadi nilainya sendiri objektif, meskipun nanti penilaiannya bisa macam-macam. Jadi cantiknya objektif, tapi bagi orang tertentu itu biasa, bagi yang lain sangat cantik, bagi yang lain lagi itu sebenarnya tidak cantik juga. Ini sudah penilaian. Kalau penilaian bisa beragam, tapi nilainya sendiri dia objektif. Ini makanya kata Seller harus bisa dibedakan antara nilai dan penilaian.